Di sebuah sudut Jawa Barat, tersembunyi sebuah desa kecil yang nyaris tak tampak di peta. Bukan karena letaknya terlalu jauh, tapi karena di sanalah waktu seolah berjalan lebih lambat. Burung-burung masih bernyanyi tiap pagi, dan suara azan dari masjid bambu di ujung sawah menjadi penanda hari. Di desa itu, tinggallah seorang gadis bernama Aisyah Zahra. Lahir dari keluarga sederhana, ia tumbuh bukan dengan mainan mahal atau gadget canggih, tapi dengan cinta, doa, dan buku-buku bekas yang diwariskan dari guru ke guru, dari generasi ke generasi. Aisyah bukan gadis biasa. Sejak kecil, ada yang berbeda dalam caranya menatap dunia. Ia senang memandangi langit malam sambil bertanya dalam hati, apa di balik bintang-bintang itu? Apakah mimpi-mimpi orang kecil seperti aku bisa sampai ke sana? Ibunya, Bu Maimunah, adalah penjual kue keliling. Setiap subuh, ia bangun untuk menyiapkan adonan kue cucur dan risoles. Tangannya kasar, tapi belayan lembutnya selalu menjadi pelabuhan pulang bagi Aisyah. Ayahnya, Pak Rahmat, adalah guru ngaji. Suaranya pelan tapi tegas. Ketika Aisyah berumur 7 tahun, ayahnya pernah berkata sambil memegang kepalanya, "Nah, ilmu akan menjagamu, bahkan saat semua orang melupakanmu." Dan kalimat itu tertanam kuat di benak Aisyah. Ia tumbuh menjadi gadis yang tidak hanya cerdas, tapi juga menjaga adab, menjaga pandangan, dan menjaga hati. Saat teman-temannya menyukai drama Korea, Aisyah justru senang membaca kisah-kisah sejarah Islam. Bukan karena ia tak suka cinta, tapi karena ia percaya, cinta sejati akan datang saat kita cukup siap untuk menyambutnya dengan iman. Ia membaca kisah Umar bin Khattab yang tegas, Syalahuddin Al-Ayyubi yang pemberani, dan satu tokoh modern yang mencuri perhatiannya, Pangeran Mohammed bin Salman. Awalnya hanya karena berita di TV, lalu artikel di internet, lalu video dokumenter. Ia kagum, bukan karena ketampanannya, bukan karena hartanya, tapi karena keberaniannya sebagai pemimpin muda yang mengubah wajah Arab Saudi di zaman modern. Dalam diam, Aisyah mengaguminya. Tapi ia tahu, itu hanya kekaguman. Hanya mimpi. Mana mungkin seorang gadis dari desa, seperti aku, bisa dilihat oleh seorang pangeran dunia. Namun ia tak tahu, bahwa Allah melihat isi hati, bukan tempat tinggalmu. Malam demi malam, Aisyah menulis di buku harian kecilnya. Buku itu ia beri nama, Rahasia Langit. Isinya, doa-doa yang tidak pernah ia ucapkan lantang, hanya ditulis perlahan. Ya Allah, aku tidak tahu siapa jodohku, tapi aku ingin mencintai seseorang yang mencintaimu lebih dulu. Jika ia seorang pemimpin, kuatkan aku untuk layak mendampinginya. Jika bukan, maka cukupkan aku dengan cinta yang engkau ridai. Dan setiap selesai berdoa, ia tutup bukunya. Ditiupnya lilin kecil di meja belajarnya. Dan tidurlah ia, dengan harapan yang selalu sederhana. Aku hanya ingin jadi wanita yang disukai langit. Hidup di desa bukan tanpa luka. Aisyah pernah diejek oleh teman sekolahnya. Katanya, ia terlalu aneh. Terlalu pintar, tapi tidak gaul. Ngapain sih baca tentang Arab segala? Mikirin pangeran kayak gitu, emang dia kenal lo? Mereka tertawa. Aisyah tidak membalas. Ia hanya tersenyum, lalu pulang. Di rumah, ia bersujud. Dan di sepertiga malam itu, ia berdoa lebih lama dari biasanya. Hujan turun. Di luar, petir mengguncang langit. Tapi di dalam rumah kecil itu, seorang gadis sedang bicara dengan Tuhannya. Dengan mata basah, suara parau, dan hati yang bergetar. Ya Allah, jangan izinkan aku mencintai dunia lebih dari MU. Tapi jika aku boleh bermimpi, biarkan ia menjadi jalan untukku kembali padamu. Dan malam itu, Aisyah tertidur di atas sajadah. Dalam lelapnya, ia merasa dirinya dibawa terbang. Terang, damai, hangat. Dan ketika ia membuka matanya, ia sudah tidak lagi berada di kamarnya. Ia mengenakan gamis putih bersih. Langit di atasnya begitu biru. Dan dari kejauhan, terdengar suara langkah kaki yang mendekat. Tiba-tiba, suara lembut menyapa. Aisyah Zahra, doa-doamu telah naik ke langit. Lalu semuanya menjadi cahaya. Dan dari sinilah, mimpi itu dimulai. Aisyah berdiri di sebuah lorong yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Dindingnya terbuat dari marmer putih, memantulkan cahaya matahari yang masuk melalui jendela-jendela tinggi. Lantainya halus, mengilap, seakan tak pernah diinjak debu. Ia menunduk. Kakinya telanjang. Tapi ia tak merasa kedinginan.
Yang ia rasakan justru ketenangan. Seolah-olah seluruh semesta sedang menghibur hatinya. Lalu terdengar langkah kaki dari kejauhan. Perlahan tapi pasti, suara itu semakin mendekat. Aisyah menahan napas. Entah mengapa, jantungnya berdegup lebih cepat. Dan saat ia menoleh, sosok itu berdiri tepat di hadapannya. Tinggi, tegap, mengenakan jubah putih dan sorban emas. Tatapannya dalam, namun tidak menakutkan. Wibawanya nyata, namun ada kelembutan yang menggetarkan. "Assalamualaikum, Aisyah Zahra." Suara itu dalam, tertata, seolah setiap katanya telah melalui pertimbangan langit. Aisyah menunduk, gugup. Ia membalas salam dengan suara bergetar. "Waalaikumsalam warahmatullah. Tuan, siapa Anda?" Laki-laki itu tersenyum. "Aku adalah bayangan dari doa-doamu. Aku bukan siapa-siapa jika kau tak pernah menyebutku dalam harapanmu." Aisyah mengerutkan dahi. Nafasnya sesak. Tangannya gemetar. "Pangeran bin Salman?" Laki-laki itu mengangguk. Perlahan ia mengulurkan tangan. "Mari, aku akan mengajakmu berkeliling." Dan sebelum Aisyah sempat berpikir panjang, ia sudah berjalan di sampingnya. Lorong panjang itu mengarah ke ruang-ruang besar dengan arsitektur Timur Tengah yang memukau. Kubah emas, karpet Persia, air mancur dengan ukiran ayat-ayat Al-Quran. Namun, tak ada seorang pun di sana. Hanya mereka berdua. Aisyah bertanya, "Di mana semua orang?" Sang pangeran menjawab, "Tempat ini hanya akan ada dua orang, kamu dan apa yang kau yakini." Mereka duduk di sebuah taman dalam istana. Pepohonannya tinggi, daunnya rimbun, dan burung-burung putih beterbangan dengan tenang. Aisyah mulai membuka suara. Ia tidak bisa menahan kegelisahan dalam hatinya. "Tuan, ini nyata? Atau aku sedang bermimpi?" Lelaki itu menatapnya, lalu menjawab pelan. "Apa yang kamu rasa?" "Tenang, tapi juga takut. Bahagia, tapi juga malu. Lalu menurutmu, apakah mimpi bisa memberi rasa yang sedalam itu?" Aisyah terdiam. "Kau tahu Aisyah, banyak wanita bermimpi menikahi pangeran karena hartanya. Tapi kau mencintai karena nilai. Karena kebaikan yang kau lihat dari kejauhan. Dan itulah cinta yang tidak bisa dibeli." Aisyah menunduk. Hatinya gemetar. Air matanya jatuh tanpa diminta. "Aku bukan siapa-siapa, Tuan. Aku hanya gadis desa. Latar belakangku jauh dari kemewahan. Bahkan kadang aku iri pada wanita lain yang lebih cantik, lebih layak." Pangeran itu berdiri, lalu berkata, "Yang layak itu bukan mereka yang dinilai dunia, tapi mereka yang menjaga hatinya tetap suci, meski dunia tak pernah melihatnya." Lalu, dengan tiba-tiba, dari dalam taman itu muncul barisan wanita berpakaian putih. Mereka tersenyum, membawa bunga melati, dan meletakkannya di tangan Aisyah. Pangeran itu menatapnya. Dengan suara yang lebih dalam dari sebelumnya, ia berkata, "Aisyah Zahra, jika ini adalah dunia antara langit dan bumi, dan jika mimpimu membawamu sampai ke sini, maka izinkan aku bertanya, maukah kau menjadi permaisuriku, bukan karena istana, tapi karena kau ingin menemaniku menuju surga?" Aisyah terisak, "Tuan, aku takut. Aku hanya ingin mencintai Allah. Aku tak ingin cintaku padamu melebihi cintaku padanya." Pangeran itu tersenyum. "Maka karena itulah aku memilihmu." Dan taman itu berubah, cahaya turun dari langit, burung-burung terbang tinggi, dan semuanya menjadi putih. Aisyah menangis dalam pelukan ibunya, tapi entah dari mana ibunya datang. Suara ayahnya juga terdengar. "Nak, ketika Allah izinkanmu bermimpi sebesar itu, maka jangan takut, karena mimpi darinya selalu punya maksud." Aisyah membuka mata. Ia terbangun di sajadah. Subuh belum tiba, tapi hatinya seolah telah melihat matahari lebih dulu. Ia menyentuh dadanya. Masih bisa merasakan degup yang sama. Dan ia hanya berbisik, "Ya Allah, jika mimpi ini hanya untuk menguatkan hatiku, maka aku ridha. Aku cukup bahagia." Subuh masih menggantung malu di langit desa. Langit belum sepenuhnya biru. Burung belum sepenuhnya bernyanyi. Namun di sebuah kamar kecil beratapkan seng dan berdinding kayu, seorang gadis telah terbangun dengan dada bergetar. Aisyah Zahra. Ia baru saja membuka mata dari mimpi yang terlalu nyata untuk disebut angan, terlalu suci untuk dianggap hanya bunga tidur. Ia masih ingat sorot mata itu. Senyum yang tidak menakutkan tapi membekas.
Kalimat-kalimat yang menggetarkan bukan karena gombal, tapi karena penuh makna dan spiritualitas. Ia duduk di sajadah. Tangannya menggenggam erat buku kecil yang bertuliskan, Rahasia Langit. Ya Allah, jika mimpi ini hanya mimpi, aku terima. Tapi jika ini adalah pesan, maka tuntun aku. Ajari aku bagaimana menjadi wanita yang engkau pandang dari langit. Dan sejak pagi itu, hidup Aisyah tidak pernah sama lagi. 1 minggu setelah mimpi itu, Aisyah memutuskan hal besar. Ia ingin mendaftar beasiswa ke Timur Tengah. Tak ada yang pernah membayangkan keputusan itu akan keluar dari mulut gadis desa. Bu Maimunah bahkan sempat menangis, khawatir akan keselamatan anak semata wayangnya. Nak, ibu tahu kamu pintar. Tapi di sana jauh, ibu cuma takut kamu sendirian. Aisyah menggenggam tangan ibunya. Bu, aku tidak sendiri. Aku bersama doa ibu. Dan Allah tidak akan meninggalkan anak yatim ilmu. Pak Rahmat, sang ayah, hanya menunduk. Ia tidak berkata apa-apa, hanya memeluk putrinya. Lama, sunyi, tapi hangat. Aisyah mendaftar program studi bahasa Arab dan studi Islam di Universitas di Madinah melalui jalur online. Ia belajar siang malam, memperbaiki bahasa Arabnya, memperdalam ilmu agama, dan menghafal hadits. Sambil menjual kue membantu ibunya, sambil membaca buku di sela waktu. Hujan turun, ia tetap belajar. Lilin padam, ia tulis hafalan dengan cahaya senter kecil. Hari demi hari ia jalani dengan sabar, sambil sesekali menatap langit malam dan berkata dalam hati, aku tidak mengejar pangeran, aku hanya ingin mengejar jalan yang membawaku pada pertemuan dengan mimpi dan takdir. Satu hari, surat elektronik masuk ke email Aisyah dari Kementerian Pendidikan Arab Saudi. Tangannya gemetar saat membukanya. Selamat, Anda dinyatakan diterima sebagai mahasiswa penerima beasiswa penuh di Universitas Islam Madinah. Harap mengkonfirmasi keberangkatan dalam 14 hari. Aisyah terdiam, lalu menangis. Bukan karena tidak percaya, tapi karena terlalu terharu. Ia berlari ke ibunya, memeluk erat tubuh renta itu dan berbisik, Bu, doaku sampai langit. Saat pesawat meninggalkan langit Indonesia, Aisyah menatap jendela. Ia tak percaya. Yang biasanya hanya melihat Ka'bah lewat televisi, kini ia akan menjejakkan kaki di tanah tempat para nabi berjalan. Sesampainya di Madinah, ia tidak lupa diri. Ia tetap mengenakan jilbab sederhana, tetap menulis di buku hariannya, dan tetap bangun di sepertiga malam. Dan suatu hari, ketika mengikuti seminar kebudayaan Islam di Riyadh, ia melihat sosok itu, bukan dalam mimpi, tapi nyata. Pangeran bin Salman hadir sebagai tamu kehormatan dalam seminar. Aisyah tidak berada dekat. Ia hanya melihat dari jauh. Namun ada satu momen, ketika sang pangeran menatap ke arah hadirin, pandangan mereka sempat bertemu. Tidak ada kata, tidak ada sapa. Namun saat itu, hati Aisyah seperti kembali ke mimpi malam itu. Pangeran yang dulu kulihat dalam mimpi, kini berdiri nyata di hadapan mataku. Tapi ia sadar, ia bukan datang untuk mencari pangeran. Ia datang untuk menemukan jati diri dan cinta yang jauh lebih tinggi. Cinta kepada Allah. Malam itu, Aisyah kembali menulis, hari ini aku melihatnya, tapi aku tidak mengejarnya. Karena cinta sejati bukan soal memiliki, tapi soal mendoakan diam-diam. Cinta sejati adalah saat kau bisa berkata, jika ia bukan untukku, maka cukupkan aku dengan cinta dari MU, ya Allah. Hari-hari Aisyah di Madinah tidak seindah kisah dongeng. Meskipun ia tinggal di asrama yang nyaman dan kuliah di kampus ternama, jauh di dalam hatinya ia merindukan rumah. Rindu suara ibu yang mengaduk adonan kue, rindu azan dari masjid kecil kampungnya yang pelan namun syahdu, dan terutama, rindu ketenangan yang dulu ia temukan di sajadah bambu miliknya. Namun ia tahu, inilah medan jihadnya. Aku tidak datang ke sini untuk berlibur. Aku datang untuk membuktikan pada diriku sendiri, bahwa mimpi itu pantas untuk diperjuangkan. Setiap hari, Aisyah menghafal Al-Quran dan hadits, belajar tafsir, serta mengikuti kajian filsafat Islam klasik. Namun tak semua berjalan mudah. Beberapa teman dari negara lain terkadang memandang rendah dirinya. Ia perempuan, ia dari desa, ia tak berbicara Arab sefasih mereka. Ia bahkan sempat dijuluki, si bunga kampung yang tersesat ke Taman Raja. Pernah satu hari, ia pulang ke asrama, menangis diam-diam. Ia menggigit bantal sambil membaca surah Al-Insyirah berulang kali.
Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Dan ia menulis di buku hariannya. Mereka melihatku sebagai mimpi yang terlalu tinggi. Tapi aku tak pernah bermimpi menjadi sempurna. Aku hanya ingin menjadi baik, cukup baik di hadapan Allah. 2 tahun berlalu. Aisyah tumbuh menjadi pribadi yang lebih tenang dan dewasa. Ia mulai dipercaya menjadi mentor di komunitas mahasiswi internasional. Namun, satu hari, sebuah kabar datang dari tanah air. Ibunya sakit keras. Surat dari adiknya membuat tangannya gemetar. "Kak, ibu sering menyebut namamu dalam zikirnya. Ia tidak ingin mengganggumu, tapi kami takut." Waktunya tak lama lagi. Aisyah berlari ke musala kampus. Ia sujud. Lama. Tak berkata. Hanya menangis. "Ya Allah, jika engkau harus mengambil ibuku, ambillah dengan lembut. Tapi jika engkau masih izinkan aku membahagiakannya, berilah aku satu kesempatan saja untuk memeluknya sebelum ajal datang." Dengan bantuan seorang dosen, ia berhasil mendapatkan izin pulang darurat. Setibanya di rumah, ia mendapati ibunya sudah sangat lemah. Tubuhnya kurus, matanya sayu, namun senyumnya masih sama, seperti senyum yang menyambut Aisyah kecil setiap pagi. "Aisyah, anak ibu, akhirnya kau pulang." "Bu, aku minta maaf. Aisyah belum bisa jadi orang sukses, belum bisa bahagiain ibu." Ibunya tersenyum, memegang tangan Aisyah yang gemetar. "Nak, kau pulang dengan ilmu, dengan iman. Itu sudah cukup membahagiakan ibu, dunia dan akhirat." 2 malam kemudian, ibunya wafat. Di atas sajadah tempat Aisyah dulu sering menangis. Dalam keadaan mengucap syahadat. Dalam keadaan tersenyum. Aisyah tidak menangis histeris. Tapi matanya tidak berhenti basah. "Bu, doamu yang menuntunku sampai ke mimpi. Dan mimpi itu, yang akan kutuntaskan sebagai warisan cintaku padamu." Sepulangnya ke Madinah, Aisyah tidak lagi sama. Ia tidak sekadar belajar, ia menghidupkan ilmunya. Ia mulai mengisi kajian untuk mahasiswi Indonesia, menulis artikel keislaman, dan menjadi jembatan budaya antara pelajar Indonesia dan Timur Tengah. Namanya mulai dikenal. Bahkan satu kali, ia diundang ke acara khusus pertemuan wanita-wanita Muslim inspiratif. Dan di acara itu, satu hal mengejutkan terjadi. Suatu pagi, Aisyah menerima panggilan dari pihak kampus. Ia diminta mewakili mahasiswa internasional dalam sebuah jamuan makan bersama perwakilan kerajaan. Ia terdiam. Apakah ini pertemuan itu? Ia hadir dengan baju sederhana, jilbab putih polos, tak ada riasan. Ia duduk tenang, hingga kemudian, seorang pria dari rombongan istana mendekatinya. "Maaf, apakah Anda Aisyah Zahra?" "Benar, Tuan Pangeran menyampaikan salam dan terkesan dengan artikel Anda tentang makna qanaah dalam kehidupan modern." Aisyah tercekat. "Beliau membaca tulisanku?" "Ya, beliau ingin Anda hadir di forum diskusi privat pekan depan." Aisyah menunduk. Tangannya gemetar. Hatinya berdebar. Tapi kali ini, bukan karena mimpi, tapi karena ternyata, dunia nyata mulai mengabulkan satu demi satu doanya. Hari itu, langit riat cerah. Udara gurun terasa lebih sejuk dari biasanya, seolah menyambut sesuatu yang tak biasa. Aisyah duduk di dalam mobil kampus yang membawanya ke istana bagian timur. Tangannya dingin. Bibirnya bergetar melafalkan salawat. "Ya Allah, jika hari ini kau pertemukan aku dengan salah satu hamba MU yang mulia, jangan biarkan hatiku silau oleh dunia. Cukupkan aku dengan rasa syukur, dan arahkan aku pada pilihan terbaik menurut MU." Ruangannya tidak seperti yang ia bayangkan. Tidak megah, tidak mentereng. Sebuah ruangan pertemuan privat, dengan meja melingkar, tempat berdiskusi para akademisi, aktivis, dan pemikir muda dari berbagai negara. Aisyah duduk di sisi barat meja. Ia fokus pada materi. Lalu, pintu terbuka. Suara langkah terdengar. Semua berdiri. Masuklah putra mahkota Muhammad bin Salman, sang pemimpin muda yang dikenal tegas, visioner, dan seringkali menjadi perbincangan dunia. Namun hari itu, ia datang tanpa iring-iringan mewah. Ia mengenakan tau putih sederhana. Wajahnya tenang, penuh wibawa. Saat memandang ruangan, matanya berhenti pada sosok gadis berjilbab putih di sisi barat. Sekilas, singkat, tapi tajam. "Silakan duduk. Hari ini, saya ingin lebih banyak mendengar dari kalian, para pemuda dunia Islam."
Ketika tiba giliran Aisyah berbicara, ia mengangkat tangan pelan. Yang mulia, izinkan saya bicara, bukan sebagai intelektual, bukan sebagai mahasiswa, tapi sebagai seorang anak perempuan dari desa kecil di Indonesia. Semua mata tertuju padanya. Kami tidak punya fasilitas besar, tapi kami punya hati yang besar. Dan saya ingin menyampaikan bahwa generasi muda Islam hari ini tidak butuh kemewahan. Yang kami butuhkan adalah teladan. Kami butuh pemimpin yang bukan hanya membangun menara tinggi, tapi juga hati yang rendah hati. Ruangan hening. Pangeran menatap Aisyah. Kali ini lebih lama. Nama Anda Aisyah Zahra, bukan? Benar, Yang Mulia. Saya membaca tulisan Anda. Tentang Kana'ah. Tentang bagaimana seorang wanita bisa menjadi cahaya keluarga, bahkan ketika hidupnya sederhana. Itu menyentuh saya. Aisyah terdiam. Ia tidak menyangka bahwa kata-katanya pernah menyentuh seorang pangeran. 2 hari setelah forum, Aisyah menerima undangan khusus untuk bertemu kembali. Bukan dalam forum publik, tapi diskusi privat yang lebih personal. Dengan restu kampus dan pengawalan resmi, Aisyah hadir di ruangan tenang di kediaman pejabat istana. Pangeran hadir dengan seorang penerjemah pribadi. Tapi Aisyah memilih berbicara langsung dalam bahasa Arab fasih. Mengapa engkau undang aku kembali, Yang Mulia? Karena aku ingin bertanya, benarkah engkau dulu bermimpi tentangku? Aisyah tercekat. Ia tak tahu, dari mana ia tahu. Aku tidak ingin mempermalukanmu. Tapi seseorang mengirimi tulisanku tentang mimpi itu, dan aku penasaran. Banyak orang mengejarku karena tahta. Tapi engkau mengejarku dalam sujudmu. Itu berbeda. Aisyah menangis. Aku tidak mengejarmu, Yang Mulia. Aku mengejar makna dari mimpi itu. Aku tidak tahu apakah itu pertanda, atau sekadar bunga tidur. Tapi itu membawaku ke jalan ilmu, dan mendekatkanku pada Allah. Dan itu sudah cukup bagiku. Pangeran tersenyum. Dan justru karena itu, aku mempertimbangkan sesuatu yang besar. Pangeran menawarkan Aisyah pilihan yang membuatnya terdiam. Aku tidak menjanjikan dongeng, tapi aku menawarkan kesempatan. Menjadi bagian dari hidupku. Bukan sebagai wanita di belakangku, tapi wanita yang berjalan bersamaku, memperjuangkan wajah Islam yang indah. Aisyah menunduk. Ia terdiam lama. Hatinya bergemuruh. Ia mencintai pria ini, bukan karena hartanya, tapi karena bagaimana ia menghargai ilmu dan adab. Namun, ia tahu, Yang Mulia, aku akan meminta waktu. Aku tak ingin memilih hanya karena kagum. Aku ingin memilih karena yakin. Pangeran mengangguk pelan. Dan itu yang membuatku semakin yakin padamu. Aisyah kembali ke kampus. Malam itu, ia menulis di buku harian terakhir yang dikirimkan almarhum ibunya. Bu, jika ini mimpi, maka aku tak ingin terbangun. Tapi jika ini nyata, maka izinkan aku bersujud dan tetap rendah hati. Karena aku tahu, di balik kisah ini, ada engkau yang maha mengatur segalanya. Ia menutup buku, menatap langit Madinah. Bukan lagi sebagai gadis desa yang bermimpi menikah dengan pangeran, tapi sebagai wanita yang sedang menanti takdir dengan penuh ketenangan. Malam itu, Aisyah duduk termenung di jendela asrama, menatap bintang-bintang yang tampak lebih terang dari biasanya. Beberapa hari berlalu setelah pertemuan terakhir dengan Pangeran Muhammad bin Salman. Namun, hatinya belum bisa tenang. Keputusan ini bukanlah hal yang mudah. Di satu sisi, ia merasa seperti berada di ambang dunia yang penuh dengan segala kemewahan dan kemudahan. Cinta dan perhatian dari seorang pemimpin besar dunia Islam yang begitu mengagumkan. Di sisi lain, ia merasa ada sesuatu yang lebih besar yang perlu ia perjuangkan. Sebuah misi yang sudah lama tertanam dalam hatinya, jauh sebelum ia bermimpi bertemu dengan sang pangeran. Apakah aku akan memilih kehidupan yang penuh dengan kemewahan ini? Ataukah aku memilih untuk tetap berjalan di jalan yang telah kutempuh, untuk memperjuangkan ilmu, agama, dan masyarakatku sendiri? Aisyah menarik napas dalam-dalam. Ia masih ingat kata-kata ibunya yang selalu memberi semangat. Jangan pernah memilih jalan yang mudah, nak. Pilihlah jalan yang benar, meski itu penuh perjuangan. Itulah yang Aisyah yakini. Jalan yang benar adalah jalan yang ia pilih bukan karena kedudukan, bukan karena kecantikan atau harta, tapi karena keikhlasan dalam mengabdi kepada Allah dan sesama. Namun, Aisyah tak bisa menutup mata pada kenyataan yang datang begitu nyata.
Pangeran Muhammad bin Salman, seorang pria yang berasal dari keluarga kerajaan, dengan segala pengaruh dan kemewahan yang dimilikinya. Tentu saja, banyak orang akan menganggapnya sebagai impian yang bisa memberikan hidup penuh kemuliaan. Tapi di dalam hati Aisyah, ia tak ingin menjadi seseorang yang hanya mengejar kenikmatan duniawi. Ia ingin lebih dari itu. Ia ingin menjadi seseorang yang membawa manfaat, bukan hanya untuk dirinya, tetapi untuk dunia. Dan Pangeran bin Salman, meskipun seorang pemimpin besar, juga memiliki visi yang besar untuk dunia Islam. Pernah Aisyah mendengar bahwa pangeran sering menyatakan ingin memodernisasi kerajaan, memperbaiki kehidupan sosial, dan membawa Arab Saudi ke arah yang lebih baik. Ia bukan hanya seorang penguasa, tetapi juga seorang pemimpin yang peduli pada masa depan umat manusia. Tapi apakah aku cukup kuat untuk menjadi bagian dari visi besar ini? Pikir Aisyah. Apakah aku cukup bisa menjaga diriku tetap rendah hati, meski berada di tengah kemewahan dunia? Hari demi hari, Aisyah semakin merasakan dilema yang menghimpit dirinya. Pangeran Muhammad mengundangnya sekali lagi untuk bertemu, kali ini dengan agenda yang lebih serius. "Aku ingin berbicara langsung denganmu, Aisyah," kata pangeran lewat pesan singkat. Aisyah tahu bahwa keputusan besar sudah menantinya. Ia tak bisa menghindari takdir. Panggilan itu datang, dan ia harus siap. Ia melangkah ke arah pertemuan, namun kali ini, perasaannya lebih kuat. Seperti ada ketenangan yang menyelimuti hatinya, meski hati itu dipenuhi keraguan. Aisyah tiba di istana untuk pertemuan terakhir. Kali ini, ia mengenakan hijab hitam dengan busana sederhana yang mencerminkan karakter dan tujuannya. Pangeran Muhammad sudah menunggu di ruangan yang sepi dan tenang, dengan jendela besar yang menghadap ke kota Riyadh yang penuh dengan cahaya malam. "Aisyah, aku tahu ini bukan keputusan yang mudah," kata pangeran sambil duduk di kursi depan meja yang besar. "Tapi aku ingin kau tahu, aku menghargai setiap langkah yang telah kau ambil untuk sampai ke titik ini." Aisyah menatap pangeran dengan penuh perhatian. Ia tahu bahwa pangeran tidak sekadar seorang pemimpin. Dia adalah seorang lelaki dengan tekad besar dan pengaruh luas, yang bisa memberikan dampak positif bagi dunia jika ia diberi kesempatan. "Yang mulia," Aisyah mulai berbicara dengan suara lembut. "Saya tahu bahwa kesempatan ini adalah kesempatan yang jarang. Namun, saya harus bertanya pada diri saya sendiri, apakah saya memilih ini karena cinta kepada Anda, ataukah karena saya ingin mengubah dunia bersama Anda? Saya ingin berbuat banyak untuk umat Islam, tetapi saya juga ingin tetap menjadi hamba Allah yang ikhlas." Pangeran mengangguk. "Aku mengerti, dan aku tidak akan memaksamu, Aisyah. Pilihanmu adalah pilihanmu sendiri. Namun aku ingin kau tahu, aku ingin kau berada di sampingku, bukan hanya sebagai pasangan, tetapi sebagai rekan dalam visi besar ini." Aisyah merasa seberat hati dan sejelas mata hati yang terbuka. Ia tahu bahwa jalan ini akan penuh dengan pengorbanan, tetapi juga bisa menjadi jalan yang lebih besar dari apapun yang bisa ia bayangkan. Namun, pada akhirnya, keputusan ada di tangannya. Aisyah pulang ke kamarnya, untuk satu malam lagi berpikir tentang jalan yang akan ia pilih. Namun, dalam hati, ada sesuatu yang lebih besar yang menggerakkannya. Ia menyadari bahwa hidupnya bukan hanya miliknya, tetapi milik Allah. Dan setiap keputusan yang ia ambil haruslah dilandaskan pada niat yang tulus untuk mengabdi kepadanya dan memberi manfaat pada umat. Pilihannya sudah dibuat. Aisyah Zahra memilih untuk berdiri di sisi pangeran, bukan untuk kemewahan duniawi, tetapi untuk bersama-sama memperjuangkan misi yang lebih besar. Dan ketika keputusan itu diambil, ia merasa seolah dunia dan langit merestui pilihannya. Ia merasa seperti telah mencapai titik terjauh dari perjalanan panjangnya, dan kini, ia akan mulai berjalan di jalan yang lebih besar. "Bismillah, aku siap untuk takdir yang lebih besar ini." Setelah membuat keputusan, Aisyah merasakan perasaan yang bercampur aduk. Ada rasa lega karena ia telah memilih dengan hati yang lapang, tetapi juga ada ketakutan tentang masa depan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ia tak hanya akan menjadi seorang wanita yang menemani seorang pangeran, tetapi lebih dari itu, ia akan menjadi bagian dari misi besar yang akan mempengaruhi ribuan bahkan jutaan jiwa. Pangeran Muhammad bin Salman, meskipun memiliki segala kemewahan dan status, telah memberinya sebuah pilihan yang tidak mudah. Ia menawarkan Aisyah untuk bersama-sama mewujudkan visi besar bagi masa depan kerajaan, di mana Islam tidak hanya berkembang,
tetapi juga dihargai oleh dunia internasional dengan kebijakan yang bijaksana. Ini adalah kesempatan yang tidak datang dua kali. Namun, Aisyah tahu bahwa menjalani hidup bersama seorang pemimpin dunia berarti hidup dalam sorotan. Semua yang ia lakukan akan dilihat, setiap keputusan akan dinilai, dan hatinya harus tetap teguh dalam menjaga nilai-nilai yang ia pegang. Ia harus lebih bijaksana, lebih berhati-hati, dan lebih kuat dari sebelumnya. Hari itu tiba. Pangeran mengundang Aisyah untuk berbicara lebih lanjut mengenai visi mereka. Aisyah tahu bahwa setelah ini, hidupnya tidak akan sama lagi. Tidak hanya dirinya, tetapi semua orang yang ia cintai akan merasakan dampaknya. Mereka bertemu di ruang pribadi di istana. Pangeran duduk di kursi panjang yang terbuat dari kayu mahoni, ditemani oleh beberapa penasihatnya. Aisyah masuk dengan langkah pasti, namun hatinya berdebar. "Aisyah, aku senang engkau memilih untuk berada di sisiku," kata pangeran dengan senyum hangat. "Kita memiliki tugas besar di depan." Aisyah mengangguk, merasa beban itu semakin nyata. "Yang mulia, saya siap untuk bekerja keras. Tetapi saya ingin memastikan bahwa keputusan saya ini bukan hanya tentang kedudukan atau status, tetapi tentang perubahan yang kita bawa untuk dunia." Pangeran menatapnya dengan serius. "Itulah yang aku harapkan darimu. Kita bukan hanya ingin membangun kerajaan, tapi juga membangun umat yang lebih kuat. Umat yang mencintai ilmu, yang mengedepankan kedamaian dan kesejahteraan. Kita akan menjadi contoh bagi dunia." Aisyah merasa ada sesuatu yang lebih besar dari yang ia bayangkan sebelumnya. Pangeran tidak hanya menginginkan kemakmuran dunia, tetapi juga kesejahteraan spiritual umat Islam. Ia ingin Aisyah menjadi bagian dari itu, bukan hanya sebagai pendamping hidup, tetapi sebagai mitra dalam perjuangan besar. Minggu-minggu pertama berjalan dengan sangat cepat. Aisyah mulai terbiasa dengan lingkungan istana, meskipun tidak sepenuhnya nyaman dengan sorotan yang terus mengikuti setiap langkahnya. Kehidupan sosial yang tadinya jauh dari dunia kemewahan, kini menjadi rutinitasnya. Namun, dalam setiap pertemuan, setiap diskusi tentang masa depan Arab Saudi dan dunia Islam, Aisyah merasa bahwa ia berada di jalur yang benar. Ia mulai mengenal lebih dalam tentang program-program Pangeran Muhammad untuk memperbaiki pendidikan, mengatasi ketimpangan sosial, dan memberikan perhatian lebih kepada kaum wanita di wilayah tersebut. "Kita harus memberi kesempatan lebih kepada generasi muda, Aisyah. Mereka yang akan membangun masa depan," kata Pangeran suatu hari setelah rapat besar tentang reformasi pendidikan. Aisyah merasa ini adalah misi yang ia cari selama ini. Ini bukan hanya soal memperjuangkan dirinya, tetapi juga memperjuangkan dunia Islam yang lebih adil dan modern. Namun, hidup di tengah sorotan dunia bukanlah hal yang mudah. Aisyah merasa cemas tentang peran barunya. Setiap gerak-geriknya diawasi, setiap kata-katanya dianalisis. Bahkan, ia merasa kadang-kadang kehilangan dirinya sendiri dalam proses ini. Apakah ia masih bisa menjadi Aisyah yang dulu? Gadis desa yang sederhana? Ataukah ia kini menjadi bagian dari roda besar dunia yang tidak bisa dihentikan? Suatu malam, setelah pertemuan penting dengan para pemimpin dunia, Aisyah duduk sendirian di balkon istana. Kota Riyadh terlihat benderang di bawahnya. Semua kemewahan dan kemegahan dunia itu bisa dilihat dengan jelas, namun hati Aisyah terasa kosong. "Ya Allah, apakah ini yang engkau kehendaki?" tanyanya dalam hati, matanya menatap langit gelap. "Aku sudah memilih jalan ini, tapi aku harus yakin bahwa jalan ini adalah jalan yang benar. Beri aku petunjuk MU." Saat itulah, Pangeran Muhammad datang menghampirinya. "Aisyah, kenapa kau terlihat gelisah?" tanya Pangeran dengan lembut. Aisyah menatapnya, matanya berkaca-kaca. "Aku hanya merasa kesepian. Semua ini baru bagiku. Aku tidak tahu bagaimana harus menghadapinya. Aku tak ingin kehilangan diriku sendiri di tengah gemerlap dunia ini." Pangeran tersenyum bijaksana, duduk di sebelahnya. "Aku mengerti. Hidup ini memang penuh ujian. Dan ujian yang paling berat adalah menjaga hati tetap lurus meski dunia mengelilingimu. Tapi percayalah, Aisyah, aku di sini bersamamu. Tidak hanya sebagai pemimpin, tetapi sebagai teman dan saudaramu dalam misi ini." Aisyah menarik napas dalam-dalam. Ia merasa sedikit lega. Pangeran tidak hanya menawarkan cinta dan kedudukan, tetapi juga dukungan yang ia butuhkan untuk tetap kuat. "Terima kasih, Yang Mulia," jawabnya, suara yang sebelumnya lemah kini terasa lebih kuat.
Aku akan tetap berjalan bersama Anda untuk sesuatu yang lebih besar. Hari-hari berikutnya, Aisyah semakin merasa bahwa ia tidak hanya menjalani kehidupan sebagai pasangan Pangeran Muhammad bin Salman, tetapi sebagai seorang pemimpin yang memiliki misi besar. Setiap langkah yang diambil, setiap keputusan yang diambil, selalu berkaitan dengan apa yang terbaik untuk umat Islam dan dunia. Ia sering berdiskusi dengan para pemikir, akademisi, dan aktivis yang berjuang untuk perubahan sosial. Ia melihat bahwa ada begitu banyak orang yang berharap untuk hidup lebih baik, lebih adil, dan lebih penuh dengan kebaikan. Cinta bukan hanya untuk seseorang, Aisyah. Cinta sejati adalah cinta yang membawa kebaikan bagi dunia, kata pangeran suatu hari, menatap Aisyah dengan penuh keyakinan. Aisyah tahu, meski perjalanan ini penuh dengan tantangan, ia akan terus melangkah dengan penuh keyakinan. Karena ia kini tidak hanya memperjuangkan cinta untuk satu orang, tetapi untuk cinta yang lebih besar, untuk umat Islam, untuk dunia yang lebih damai dan sejahtera. Hari-hari berlalu dengan cepat. Aisyah merasa bahwa setiap langkahnya kini bukan hanya untuk dirinya, tetapi untuk sesuatu yang jauh lebih besar. Kehidupan bersama Pangeran Muhammad bin Salman membawanya ke dalam dunia yang penuh dengan tantangan, namun juga penuh dengan harapan. Misi yang mereka emban bersama, untuk membawa Arab Saudi dan dunia Islam ke arah yang lebih baik, membutuhkan lebih dari sekadar niat baik. Itu membutuhkan komitmen yang penuh, pengorbanan, dan tentunya, keikhlasan. Aisyah tak lagi hanya melihat dunia ini dengan pandangan seorang wanita muda yang ingin mencapai kebahagiaan pribadi. Ia mulai melihat dunia dengan pandangan yang lebih luas, dengan peran yang lebih besar sebagai bagian dari misi sosial yang akan membawa perubahan. Namun, meskipun ia berada di tengah gemerlap kemewahan dan pengaruh besar, ada satu hal yang Aisyah tidak bisa lupakan, hati nuraninya. Hatinya yang selalu mengingatkan bahwa apapun yang ia lakukan, tujuannya haruslah murni untuk Allah dan kebaikan umat manusia, bukan untuk kesenangan dunia semata. Bintang bersinar keberkahan dalam pengabdian. Pada suatu sore, Aisyah duduk di taman istana, merenung tentang perjalanan yang telah ia tempuh. Di depan matanya, ada lanskap Riyadh yang luas, dengan gedung-gedung pencakar langit yang menjulang tinggi. Tapi hatinya tidak terpesona oleh kemegahan itu. Yang ia cari adalah keberkahan, sesuatu yang tidak bisa dilihat dengan mata, tetapi bisa dirasakan dengan hati. Pangeran Muhammad tiba di taman itu, membawa serta sekelompok penasihat. Ia tersenyum ketika melihat Aisyah sedang merenung. "Aisyah, apakah kau baik-baik saja?" tanya pangeran dengan lembut, duduk di sampingnya. Aisyah mengangguk, meskipun hatinya masih penuh dengan pikiran. "Saya hanya berpikir tentang bagaimana saya bisa benar-benar memberi manfaat kepada banyak orang." "Yang mulia," jawabnya, suaranya terdengar penuh tekad. "Kadang saya merasa dunia ini begitu besar, dan kita hanya sebutir pasir di dalamnya. Tetapi saya tahu bahwa kita harus terus berusaha untuk membawa kebaikan. Saya ingin memastikan bahwa setiap langkah saya memberi dampak yang positif." Pangeran Muhammad menatapnya dengan serius, namun ada rasa bangga yang terlihat di matanya. "Itulah yang aku harapkan darimu, Aisyah. Aku tahu kau tidak hanya menginginkan kemewahan atau popularitas. Kau memiliki hati yang ikhlas untuk membantu dunia. Itulah yang membuatmu berbeda." Aisyah merasakan sebuah ketenangan yang mendalam mendengar kata-kata itu. Keberkahan yang ia cari bukan terletak pada kekayaan atau kemasyhuran, tetapi pada pencapaian tujuan mulia, untuk membawa manfaat bagi umat Islam dan masyarakat dunia secara keseluruhan. Namun, hidup dalam dunia kerajaan dan kemewahan juga tidak bebas dari tantangan besar. Setiap keputusan yang diambil selalu dibicarakan di media, setiap langkah yang diambil selalu diawasi ketat. Aisyah kini menjadi sosok yang dikenal oleh seluruh dunia, bukan hanya sebagai istri pangeran, tetapi juga sebagai wanita yang memiliki visi dan misi besar. Dalam beberapa bulan pertama, Aisyah mulai menyadari bahwa tidak semua orang senang dengan perubahan yang mereka bawa. Sebagian orang meragukan kemampuan mereka untuk memimpin dunia Islam ke arah yang lebih baik, sementara yang lain takut dengan perubahan yang terlalu cepat. Namun, Aisyah tahu bahwa untuk mencapai kebaikan yang lebih besar, kadang-kadang kita harus menghadapi rintangan yang berat. "Tantangan terbesar bukanlah datang dari luar, Aisyah," kata pangeran suatu malam setelah menghadiri pertemuan dengan para pemimpin dunia. "Tantangan terbesar datang dari dalam diri kita.
Hanya jika kita tetap teguh pada nilai-nilai kita, kita akan bisa membawa perubahan nyata. Aisyah merenung mendalam. Tantangan terbesar memang seringkali datang dari diri sendiri, dari keraguan, takut gagal, dan takut dihakimi. Tetapi, dengan tekad yang kuat dan keyakinan pada misi mereka, Aisyah merasa bahwa mereka akan bisa menghadapinya. Seiring berjalannya waktu, Aisyah semakin merasa dekat dengan Pangeran Muhammad. Meski keduanya memiliki peran yang sangat besar dan padat, mereka mulai menemukan cara untuk saling mendukung. Malam-malam panjang yang mereka habiskan berbicara tentang masa depan Arab Saudi, tentang pendidikan dan pemberdayaan perempuan, tentang bagaimana mereka bisa membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik. Semua itu semakin memperkuat hubungan mereka. Namun, ada saat-saat di mana Aisyah merasa terjebak dalam peran barunya. Terkadang, ia merasa kesepian di tengah kemewahan yang menumpuk. Ia merindukan kehidupan sederhana yang dulu ia jalani, hidup yang lebih dekat dengan masyarakat biasa, jauh dari sorotan media dan cemoohan orang. Apakah aku akan kehilangan diriku sendiri di tengah gemerlap dunia ini? Aisyah bertanya pada diri sendiri suatu malam. Apakah aku akan tetap bisa menjadi Aisyah yang dulu, yang sederhana, yang selalu mengutamakan Allah dalam setiap langkahnya? Dalam keheningan malam, Aisyah berdoa pada Allah, memohon petunjuk dan kekuatan untuk tetap berada di jalan yang benar. Ya Allah, beri aku kekuatan untuk menjaga hatiku tetap ikhlas, meski dunia di sekitarku berubah. Beri aku kebijaksanaan untuk memilih jalan yang terbaik, agar aku bisa tetap memberikan manfaat bagi umat MU. Doa itu menguatkan hati Aisyah. Ia tahu bahwa meskipun tantangan dan ujian datang bertubi-tubi, selama ia berpegang pada niat yang tulus untuk mengabdi kepada Allah dan umat manusia, maka jalan yang benar akan selalu terbuka di depannya. Setiap hari, Aisyah dan Pangeran Muhammad terus bekerja keras untuk mewujudkan visi mereka. Mereka memperkenalkan program-program baru untuk memperbaiki kehidupan masyarakat, memperjuangkan hak-hak perempuan, dan memperkuat pendidikan bagi generasi mendatang. Perubahan besar mulai terasa di Arab Saudi, dan dunia mulai mengakui upaya mereka. Namun, Aisyah tahu bahwa perjalanan ini tidak akan pernah mudah. Setiap langkah yang mereka ambil harus disertai dengan pengorbanan yang tak terhingga. Tetapi yang terpenting, ia merasa bahwa ia tidak sendirian dalam perjalanan ini. Pangeran Muhammad selalu mendampinginya, dan bersama-sama mereka terus berjuang untuk perubahan yang lebih baik. Bagian 9, Berkah Cinta dan Pengabdian. Hari-hari terus berlalu, dan dengan setiap langkah yang mereka ambil, Aisyah mulai merasakan bahwa perubahan yang mereka impikan mulai terwujud. Dunia melihat mereka bukan hanya sebagai pasangan yang kuat, tetapi sebagai tim yang memiliki visi yang jelas untuk membawa Arab Saudi dan dunia Islam ke arah yang lebih baik. Namun, di balik semua keberhasilan ini, Aisyah tetap merasakan beban yang berat. Meskipun mereka telah berhasil meluncurkan berbagai program reformasi yang mengedepankan pendidikan, pemberdayaan wanita, dan pembangunan ekonomi, tantangan terbesar masih terus menghantui mereka. Pada suatu malam yang tenang, setelah menghabiskan waktu untuk berbicara dengan beberapa pemimpin dunia tentang masa depan Islam, Aisyah merasa lelah, namun juga merasa ada kedamaian yang mulai menenangkan hatinya. Ia duduk di balkon istana, memandangi langit yang penuh dengan bintang. Semua keindahan dunia ini, semua kemewahan dan pengaruh yang mereka miliki, tampak kecil dibandingkan dengan keinginan Aisyah untuk tetap menjaga hatinya tetap lurus dalam menjalankan misi yang besar ini. Tiba-tiba, Pangeran Muhammad datang duduk di sampingnya. Tanpa berkata apa-apa, ia hanya tersenyum dan mengulurkan tangan. Aisyah menggenggam tangannya dengan lembut, merasakan kedamaian yang begitu besar di dalam hati. Mereka duduk diam, saling mendukung tanpa perlu banyak kata. Aisyah, kata Pangeran Muhammad, suaranya lembut namun penuh arti. Kita telah melalui banyak hal bersama-sama, dan aku tahu ini bukanlah jalan yang mudah. Namun aku yakin kita berada di jalur yang benar. Aisyah menatapnya dengan mata penuh keyakinan. Yang mulia, saya percaya kita bisa melakukan ini. Tetapi lebih dari itu, saya percaya kita bisa membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik. Bukan untuk diri kita, tetapi untuk generasi mendatang. Bagi mereka yang belum memiliki kesempatan yang sama dengan kita. Pangeran Muhammad tersenyum bangga. Aku tahu itu, Aisyah, dan aku sangat menghargai keteguhan hatimu. Tidak banyak orang yang memiliki keberanian untuk berjuang demi kebaikan,
meski itu berarti harus menghadapi ujian berat. Aisyah merasa ada semangat baru yang tumbuh di dalam dirinya. Kehidupan yang dijalani bukan hanya tentang dirinya dan pangeran, tetapi tentang mewujudkan dunia yang lebih baik bagi umat Islam dan seluruh umat manusia. Namun, tidak semua pihak melihat perubahan yang mereka lakukan dengan cara yang positif. Beberapa kelompok konservatif mengkritik kebijakan-kebijakan progresif yang mereka perkenalkan, sementara media internasional seringkali memanfaatkan setiap kesempatan untuk mengkritik mereka, bahkan ketika mereka berusaha untuk membawa perubahan yang baik. Terkadang, kata-kata tajam dan sindiran dari dunia luar datang begitu deras, dan Aisyah merasa itu mulai mengganggu ketenangannya. Pada suatu malam, setelah berhadapan dengan berita negatif di media, Aisyah merasa jiwanya terhimpit oleh beban yang berat. Ia merenung di kamarnya, menggenggam sajadah dan berdoa kepada Allah. Ya Allah, berikan aku kekuatan. Aku merasa seperti dunia ini melawan kami. Kami mencoba untuk membawa kebaikan, tetapi tampaknya ada begitu banyak yang tidak mengerti. Berikan aku petunjuk ya Allah, agar kami tetap bisa berada di jalan yang benar. Air matanya jatuh perlahan. Ia tahu bahwa jalan yang mereka pilih tidak mudah. Namun, ia juga tahu bahwa keikhlasan dan ketulusan hati adalah yang paling penting. Jika niat mereka murni untuk kebaikan umat manusia, maka tidak ada yang bisa menggoyahkan tekad mereka. Pangeran Muhammad, yang melihat Aisyah sedang berdoa, datang menghampirinya. Ia duduk di samping Aisyah, mengelus punggungnya dengan lembut. Aisyah, aku tahu ini tidak mudah. Namun kita tidak pernah berjalan sendirian. Allah selalu bersama kita. Yang paling penting adalah menjaga hati kita tetap lurus, tidak terpengaruh oleh omongan dan penilaian orang. Aisyah menatap pangeran dengan penuh rasa terima kasih. Saya tahu, Yang Mulia. Tapi kadang-kadang, rasa takut dan ragu datang begitu kuat. Namun, saya ingin tetap kuat. Saya ingin membantu mereka yang membutuhkan kita. Pangeran Muhammad mengangguk. Kita akan terus maju, Aisyah, karena Allah selalu memberi jalan bagi mereka yang berjuang di jalannya. Jika kita tetap teguh, kebaikan akan datang, meski sedikit demi sedikit. Aisyah merasakan semangat baru dalam dirinya. Ia tahu, meskipun ujian datang silih berganti, selama mereka tetap berpegang pada niat yang tulus dan murni, berkah dari Allah akan selalu mengikuti langkah mereka. Setelah melalui banyak ujian dan tantangan, Aisyah dan Pangeran Muhammad semakin yakin bahwa jalan yang mereka pilih adalah jalan yang benar. Mereka terus bekerja keras untuk mewujudkan program-program yang membawa kebaikan untuk masyarakat, terutama dalam hal pendidikan, pemberdayaan perempuan, dan kesehatan. Mereka tidak hanya berusaha membangun kemajuan ekonomi, tetapi juga memperkenalkan nilai-nilai Islam yang lebih damai, inklusif, dan progresif ke seluruh dunia. Suatu pagi, ketika Aisyah dan Pangeran Muhammad berjalan bersama di taman istana, mereka mendiskusikan langkah-langkah selanjutnya dalam proyek pembangunan sosial. Aisyah, aku ingin memastikan bahwa perubahan ini tidak hanya datang dari kerajaan. Kita harus melibatkan masyarakat dalam setiap langkah kita. Mereka yang akan merasakan dampaknya, kata Pangeran Muhammad dengan tekad. Aisyah mengangguk, merasakan kebanggaan yang besar. Kita harus memberdayakan mereka untuk menjadi bagian dari perubahan ini. Karena perubahan sejati hanya akan terjadi jika setiap individu merasa bahwa mereka berkontribusi. Aisyah menyadari bahwa perubahan yang besar dimulai dari setiap langkah kecil yang diambil dengan niat yang tulus. Meskipun dunia penuh dengan tantangan, kebaikan yang mereka perjuangkan akan selalu membuahkan hasil, baik di dunia maupun di akhirat. Pada akhirnya, kisah Aisyah Zahra dan Pangeran Muhammad bin Salman bukan hanya tentang seorang wanita yang menikah dengan seorang pangeran. Ini adalah kisah tentang pengabdian, keikhlasan, dan cinta yang lebih besar, cinta untuk Allah, cinta untuk umat Islam, dan cinta untuk dunia yang lebih baik. Meskipun mereka berada di puncak kekuasaan dan kemewahan, hati mereka tetap tertuju pada satu tujuan, mewujudkan dunia yang lebih damai, lebih adil, dan lebih penuh kasih sayang. Di sepanjang perjalanan ini, Aisyah dan Pangeran Muhammad terus menjadi contoh nyata bahwa cinta yang tulus untuk dunia yang lebih baik tidak mengenal batas, dan tidak ada yang terlalu besar untuk dicapai jika niatnya benar. Kisah mereka akan terus hidup dalam setiap langkah yang mereka ambil, untuk membawa kebaikan, untuk membawa perubahan.
Setelah beberapa tahun bersama, Aisyah dan Pangeran Muhammad telah berhasil mencapai banyak kemajuan dalam dunia internasional. Program pemberdayaan wanita di Arab Saudi berkembang pesat, sementara reformasi pendidikan yang mereka perkenalkan telah meraih pengakuan global. Namun, meskipun dunia mulai melihat mereka sebagai pasangan yang menginspirasi, jalan mereka tidak selalu mulus. Pada suatu malam yang tenang, saat Aisyah sedang berada di ruang kerjanya, sebuah berita datang yang mengguncang ketenangan mereka. Seorang pemimpin dunia, yang telah lama menjadi rekan diplomatik mereka, tiba-tiba mengeluarkan kritik tajam tentang kebijakan sosial yang mereka jalankan. Pemimpin tersebut menuduh Pangeran Muhammad dan Aisyah hanya menggunakan kekuasaan mereka untuk memaksakan pandangan mereka, tanpa mempertimbangkan tradisi dan kepercayaan yang telah lama ada. Aisyah membaca surat itu dengan cemas, kemudian menyerahkannya pada Pangeran Muhammad. Mereka duduk bersama dalam keheningan, meresapi kata-kata yang tertera di surat tersebut. Aisyah tahu, ini bukan hanya tantangan politik, tetapi juga ujian besar bagi hubungan mereka. Mereka telah bekerja keras untuk menciptakan perubahan, tetapi kini mereka harus menghadapi kenyataan bahwa tidak semua orang setuju dengan langkah mereka. Apa yang harus kita lakukan, Yang Mulia? Tanya Aisyah dengan suara penuh kebingungan. Pangeran Muhammad menatap surat itu, kemudian memandang Aisyah dengan penuh keyakinan. Kita tidak bisa berhenti. Kita harus terus maju. Ini adalah ujian bagi kita, Aisyah. Kita tidak hanya berjuang untuk kepentingan kita, tetapi untuk kebaikan umat Islam dan dunia. Jika kita berhenti, kita akan memberikan kemenangan pada mereka yang menentang perubahan ini. Aisyah mengangguk, meskipun hatinya terasa berat. Mereka tahu bahwa perjalanan ini akan semakin penuh tantangan. Namun, di dalam dirinya, Aisyah merasakan tekad yang semakin kuat. Tidak ada yang bisa menggoyahkan niat mereka. Malam itu, setelah diskusi panjang tentang cara menghadapi tantangan yang baru saja mereka terima, Aisyah berjalan sendirian ke balkon istana. Angin malam berhembus lembut, dan ia melihat langit yang penuh bintang. Tiba-tiba, ingatannya kembali ke masa lalu, sebelum ia bertemu dengan Pangeran Muhammad. Ingatannya kembali pada mimpinya yang sederhana sebagai seorang gadis di Jawa Barat. Pada waktu itu, dunia terasa sangat jauh dari dirinya, dan kehidupan yang ia jalani terasa sederhana namun penuh harapan. Dia ingat bagaimana ia pernah bermimpi bertemu dengan seseorang yang bisa memahaminya, yang bisa melihat dunia dengan cara yang sama. Ia merasa seperti itu adalah sebuah kebetulan bahwa akhirnya ia bertemu dengan Pangeran Muhammad. Namun, apa yang mereka jalani sekarang bukanlah kebetulan. Itu adalah bagian dari takdir yang telah ditentukan. Dulu, aku hanya bisa bermimpi tentang kehidupan yang penuh dengan makna, tentang perubahan yang nyata. Kini, aku sudah berada di jalan yang lebih besar, di jalan yang penuh tantangan dan perjuangan. Aisyah merasakan beban yang lebih besar daripada sebelumnya, namun juga merasa lebih kuat dari sebelumnya. Baginya, berjuang untuk dunia yang lebih baik bukanlah tentang menerima pujian atau penghargaan, tetapi tentang memberikan yang terbaik dari dirinya untuk kepentingan umat manusia. Ia merasa, walaupun dunia mengujinya, ia memiliki kekuatan yang lebih besar dari dalam dirinya sendiri, keimanan. Pangeran Muhammad dan Aisyah akhirnya memutuskan untuk tidak hanya menanggapi kritik dengan diplomasi, tetapi juga mengajak masyarakat untuk lebih terbuka terhadap perubahan yang mereka jalankan. Mereka memulai sebuah kampanye internasional yang menyoroti pentingnya keberagaman dan pluralisme dalam dunia Islam. Namun, meskipun usaha mereka besar, banyak pihak yang merasa tidak nyaman dengan perubahan cepat yang mereka lakukan. Media internasional seringkali mengekspos sisi gelap kebijakan mereka, menyudutkan mereka dengan berbagai isu. Sementara itu, di dalam negeri, mereka juga harus menghadapi tantangan dari kelompok-kelompok konservatif yang merasa bahwa reformasi mereka terlalu cepat dan terlalu jauh dari tradisi yang telah lama ada. Pangeran Muhammad merasakan tekanan yang semakin berat. Ia tahu, ia harus terus berjuang, tetapi terkadang, ia merasa bahwa dunia ini tidak selalu mengerti niat baik mereka. Pada suatu malam, saat mereka sedang berdiskusi, Aisyah berkata dengan tenang, "Kita sudah melakukan yang terbaik, Yang Mulia. Yang kita butuhkan sekarang adalah kekuatan dari dalam diri kita. Jika kita yakin dengan apa yang kita perjuangkan, maka kita harus terus maju, tidak peduli seberapa besar tantangannya." Pangeran Muhammad menatap Aisyah dengan penuh rasa terima kasih. Aisyah adalah sumber kekuatannya,
sumber yang tak terlihat namun begitu nyata. Tidak hanya sebagai pendamping hidup, tetapi juga sebagai mitra dalam perjuangan untuk membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik. Di tengah semua cobaan dan kritik, Aisyah dan Pangeran Muhammad menemukan kedamaian di tempat yang paling sederhana, doa. Di tengah kesibukan yang luar biasa, mereka menyisihkan waktu untuk berdoa bersama di sajadah mereka, memohon kepada Allah agar diberikan kekuatan, kesabaran, dan petunjuknya. Aisyah selalu percaya bahwa kekuatan sejati datang dari dalam diri, tetapi ia juga tahu bahwa kekuatan itu hanya bisa ditemukan dengan selalu bergantung pada Allah. Setiap malam mereka berdua melantunkan doa bersama, berbicara kepada Allah dengan hati yang tulus. Ya Allah, tuntunlah kami. Berikan kami kekuatan untuk tetap berjalan di jalan yang benar. Jangan biarkan kami terpesona oleh dunia ini. Jadikan kami hamba-Mu yang selalu bertindak dengan keikhlasan dan penuh kasih sayang. Setiap kali mereka berdoa, mereka merasa dunia menjadi lebih ringan. Mereka tidak lagi merasa sendiri dalam perjuangan ini. Mereka tahu bahwa dengan doa, segala sesuatu akan terasa lebih mudah, dan jalan yang penuh rintangan akan terasa lebih lapang. Tahun-tahun berlalu, dan meskipun tantangan terus datang, Aisyah dan Pangeran Muhammad tidak pernah menyerah. Mereka terus bekerja keras, mengatasi setiap ujian dengan penuh kesabaran. Perlahan, kebijakan-kebijakan mereka mulai diterima oleh lebih banyak orang, dan banyak negara mulai mengikuti jejak mereka dalam hal pemberdayaan perempuan dan pendidikan. Suatu hari, ketika mereka sedang dalam perjalanan pulang dari sebuah konferensi internasional, mereka mendapat kabar baik yang sangat menggembirakan. Arab Saudi telah dianugerahi penghargaan internasional untuk kemajuan sosial dan pemberdayaan wanita. Aisyah dan Pangeran Muhammad saling memandang, senyum tulus muncul di wajah mereka. Tidak ada kata-kata yang bisa menggambarkan perasaan mereka. Semua perjuangan, semua doa, dan semua pengorbanan akhirnya berbuah manis. Ini adalah kemenangan bukan hanya untuk mereka, tetapi untuk seluruh dunia yang membutuhkan perubahan. Aisyah dan Pangeran Muhammad berdiri di depan publik, di hadapan dunia, dengan tekad yang lebih kuat dari sebelumnya. Mereka tahu bahwa meskipun perjalanan mereka belum selesai, mereka telah berhasil mencapai sesuatu yang lebih besar dari sekadar kekuasaan atau kekayaan. Mereka telah memberikan perubahan yang nyata, yang akan bertahan selama berabad-abad. Kami akan terus berjuang untuk kebaikan dunia ini, kata Pangeran Muhammad dengan suara penuh harapan. Ini bukan hanya tentang kami, tetapi tentang setiap individu yang ingin melihat dunia yang lebih baik. Aisyah berdiri di sampingnya, tangan mereka saling menggenggam. Dalam setiap langkah mereka, mereka tahu bahwa mereka tidak berjalan sendirian. Mereka berjalan bersama niat yang murni, bersama doa yang tak terputus, dan bersama cinta yang lebih besar. Kisah mereka tidak hanya tentang seorang wanita yang menikah dengan seorang pangeran. Ini adalah kisah tentang dua hati yang bekerja bersama untuk mewujudkan dunia yang lebih baik. Setelah melalui segala perjalanan penuh tantangan dan kemenangan, Aisyah duduk di ruang tamunya yang penuh dengan keheningan. Di luar, sinar matahari pagi mulai menyinari bumi dengan lembut. Namun, ada sesuatu yang terasa tidak biasa. Aisyah menatap tangan Pangeran Muhammad yang terulur, merasa kehangatan yang datang darinya. Tetapi tiba-tiba, dunia di sekelilingnya mulai berputar, dan semuanya berubah. Bayangannya mulai memudar, suara-suara yang dulu begitu jelas menjadi samar, seolah semua itu hanyalah ilusi yang menghilang. Ini bukan nyata, kata Aisyah dengan kebingungan. Dunia yang begitu nyata dan penuh dengan perjuangan, kini terasa jauh dari dirinya. Langit biru yang semula tampak begitu dekat, kini menjauh, seakan membawa seluruh kisah mereka dalam angan-angan. Dengan cepat, Aisyah merasakan tubuhnya terangkat, dan dalam sekejap mata, ia terjatuh kembali. Ia membuka matanya, hanya untuk menemukan dirinya berada di kamar tidurnya yang sederhana di rumahnya di Jawa Barat. Matahari yang sama, sinar yang sama, namun semuanya terasa berbeda. Aisyah memandang sekeliling dengan terkejut, napasnya terasa berat. Semua itu hanyalah sebuah mimpi. Ia menyentuh wajahnya, merasakan kehangatan yang nyata, namun masih merasa seolah-olah ada sesuatu yang hilang.
"Apa yang terjadi?" bisik Aisyah, perlahan duduk di tepi tempat tidur. Ia memegang dada, mencoba mencerna kenyataan yang baru saja terjadi. Perjalanan panjang yang penuh kebahagiaan, perjuangan, dan cinta ternyata hanyalah sebuah mimpi yang ia alami dalam tidur malamnya. Ia teringat pada Pangeran Muhammad, pada semua perjuangan mereka untuk perubahan, untuk kebaikan umat manusia, dan bagaimana mereka saling memberi kekuatan. Namun, semua itu kini hanya tinggal kenangan dalam dunia mimpinya. Aisyah menatap langit biru dari jendela kamar, merenung dalam keheningan pagi. Ia tahu, meskipun cerita dalam mimpinya hanyalah fiksi, ada pelajaran berharga yang ia dapatkan, tentang ketekunan, keberanian, dan betapa pentingnya mengikuti jalan yang benar meskipun dunia kadang terasa tidak adil. Ia tersenyum tipis, mimpi itu bukan hanya untuk tidur. Terkadang, mimpi memberi kita kekuatan untuk bangkit dan menghadapi kenyataan. Aisyah berdiri, menghadap cermin, menatap dirinya sendiri dengan keyakinan yang baru. Ia tahu bahwa meskipun dunia nyata tidak selalu seindah apa yang ia bayangkan, ia akan terus berjuang untuk mencapai impian-impian yang lebih besar, bahkan jika hanya dimulai dengan langkah kecil. Ia menutup matanya sejenak, lalu membuka kembali, melangkah keluar dengan penuh keyakinan. Kehidupannya mungkin tidak seindah mimpinya, tetapi ia tahu bahwa di dunia nyata, ia masih memiliki kesempatan untuk meraih banyak hal. Dan itulah yang membuatnya tetap bersemangat untuk melangkah ke depan, dengan keyakinan bahwa setiap langkah membawa arti. Mimpi atau nyata? Tidak masalah. Yang penting adalah perjalanan kita menuju tujuan yang lebih baik.